Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gea Diandra Zafira. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi dan Budaya. Nomor 1A, Teori Penetrasi Sosial berdasarkan referensi dari Jurnal Majalah Ilmiah Unicom, volume 11 nomor 1, tentang memahami pengembangan hubungan antar pribadi melalui teori penetrasi sosial oleh Tina Agustin Wulandari dari Universitas Komputer. Teori ini menjelaskan bagaimana proses komunikasi interpersonal terjadi, terdapat tahap atau proses untuk individu menjadi dekat dari pembahasan umum menjadi yang mendalam. Contohnya waktu saya jadi mahasiswa baru, nah di situ saya ketemu teman. Awalnya pas masih awal membahas informasi umum saja kayak nama, tempat tinggal dan lain-lain, tapi lama-kelamaan karena kami berteman terus dan menjadi dekat, akhirnya kami menjadi sahabat dan obrolan menjadi lebih mendalam seperti rahasia kami. Lalu 1B, Teori Pertukaran Sosial berdasarkan referensi dari Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan volume 9 nomor 2 tentang Social Action Theory, telah konsep George C. Homans tentang teori pertukaran sosial oleh Sohibul Mikfar dari Universitas Ibrahim Situbondo. Teori menjelaskan adanya pertukaran sosial berupa biaya dan imbalan. Contohnya itu, saya mengenal salah satu teman SMP saya yang tadinya biasa saja, tapi lama-kelamaan dia mempunyai banyak teman famous. Akhirnya setelah saya tahu, dia selalu mentraktir teman-temannya itu agar bisa join dengan teman-teman famousnya itu. Lalu yang 1C, Teori Dialektika Interpersonal berdasarkan referensi dari Jurnal Koneksi Untar volume 3 nomor 2 tentang komunikasi interpersonal antara kakak dengan adik kandung berkebutuhan khusus. Teori oleh Jessica Lawrence dan Riris Loisa dari Universitas Tarumanagara. Teori ini menjelaskan bagaimana sikap individu yang bertolak belakang dari keinginannya. Contohnya, saya tidak suka dengan gaya bahasa teman saya yang ketus. Akhirnya, karena saya tidak suka, saya diam saja kalau dia sudah berbicara ketus, padahal aslinya saya tidak menyukainya karena membuat saya tidak nyaman. Lalu 1D, Teori Interpersonal Deception berdasarkan referensi dari Jurnal Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, tentang perilaku berbohong di Facebook oleh Syifa Awaliyah. Teori ini membahas bahwa terdapat berkomunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan informasi atau berita yang tidak benar untuk membongkar kebohongan individu tersebut. Contohnya waktu saya kerja kelompok pas SMA, ada teman saya yang tidak ikut karena beralasan sakit, tetapi teman saya yang lain melihatnya sedang di mall bersama teman yang lain. Akhirnya besoknya saya membuat informasi yang tidak benar kalau saya ada di mall tersebut dan melihatnya. Akhirnya terbongkarlah kebohongannya bahwa dia tidak sakit. Lalu 1E, Teori Pelanggaran Harapan berdasarkan referensi dari John Visip volume 3 nomor 2 tentang analisis pelanggaran harapan nonverbal dalam jarak personal karyawan Riau Pos Pekanbaru oleh M. Syukri dari Universitas Riau. Teori ini menjelaskan tentang seseorang yang memiliki sebuah harapan dengan perilaku nonverbal yang dilakukan orang lain padanya agar merasa nyaman. Pas saya order ojol, biasanya saya tuh di motor nggak pernah berbicara karena membuat saya tidak nyaman, tapi nggak berapa lama si drivernya ini ngajak saya ngobrol sehingga membuat saya tidak nyaman. Lalu 1F, Teori Pengurangan Ketidakpastian berdasarkan referensi dari Jurnal Komunikasi Profetik volume 8 nomor 22 tentang strategi pengurangan ketidakpastian dalam sistem komunikasi interpersonal oleh Nurvita Wahyu Febriani dan Fajar Iqbal, alumni dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Teori ini menjelaskan cara untuk berkomunikasi dengan seseorang agar mengurangi ketidakpastian sehingga nantinya mendapat informasi yang pasti atau sesuai. Contohnya waktu saya beli tiket konser offline pagi-pagi dan masih sepi, dan di situ saya cuman masih berdua doang saat saya dengan orang lain. Akhirnya sambil nunggu kami duduk berdua bersebelahan tuh.
Dan kami pun merasa canggung. Akhirnya saya merasa dia tidak nyaman di dekat saya, dan saya mencoba untuk bertanya seputar idola kami yang kebetulan sama. Dan di situ saya dapat memastikan bahwa dia merasa biasa saja atau tidak merasa tidak nyaman di dekat saya. Yang nomor 2, contoh situasi yang saya ambil adalah situasi yang menghambat komunikasi antar pribadi yang terjadi pada adik saya. Adik saya memiliki kepribadian yang cenderung tertutup dan tidak dapat menceritakan masalah yang sedang dihadapinya kepada orang tua. Hal tersebut dapat menghambat komunikasi antar pribadi yang terjalin antara orang tua dengan anak. Solusinya itu terdapat pada teori Johari Window bahwa ada 4 jendela tentang konsep diri. Jika adik saya memiliki konsep diri unknown self, maka orang tua saya harus melakukan berbagai cara, seperti melakukan pendekatan lebih kepada adik saya dan sering untuk melakukan sharing dengan adik saya. Kenapa hal tersebut harus dilakukan? Karena dengan begitu, adik saya yang tadinya memiliki konsep diri unknown self akan perlahan berganti menjadi hidden self sampai seterusnya hingga memiliki konsep diri open self kepada orang tua. Jika adik saya dapat menentukan konsep diri mana untuk dirinya kepada orang lain, maka adik saya harus memiliki konsep diri open self kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua merupakan orang yang paling dekat dengan anak, sehingga harus mengetahui apa yang dirasakan atau dialami oleh anak. Apabila adik saya memiliki konsep diri yang tertutup seperti unknown self ataupun hidden self kepada semua orang, khususnya orang tua, dikhawatirkan adik saya akan merasa stres karena tidak dapat menceritakan apapun ke semua orang. Oleh karena itu, orang tua saya harus dapat merubah konsep diri adik saya agar dapat terbuka kepada orang tua. Jika itu dapat dilakukan, maka tidak ada hambatan komunikasi antar pribadi lagi yang terjadi antara orang tua dengan anak. Solusinya berdasarkan dari referensi beberapa buku Joseph De Vito dengan buku Komunikasi Antar Manusia edisi kelima, lalu Ngalim Purwanto dengan buku Psikologi Pendidikan, dan Jalaluddin Rahmat dengan buku Psikologi Komunikasi.